Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita bersama-sama bisa menjalankan perintah-perintah Allah, dan mudah-mudahan kita bisa meninggalkan apa yang dilarangnya. Saudara-saudara yang berbahagia, hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Cobaan itu bisa berbentuk cobaan yang menyenangkan dan cobaan yang tidak menyenangkan. Hanya saja bagaimana kita ini mensikapi atas cobaan tersebut. Apakah kita dengan cobaan tersebut kita dekat kepada Allah atau tidak? Apakah cobaan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Itu tergantung pada kita. Oleh karenanya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hasan Al-Basri telah mengatakan, apabila ada orang yang telah mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan, kesuksesan, memiliki harta kekayaan yang tinggi, tapi dia menganggapnya bahwa hal itu adalah merupakan suatu karunia Allah dan nikmat Allah, ini sungguhnya dalam kondisi di mana akalnya tidak sempurna. Begitu pula kalau seandainya ada orang yang mendapatkan cobaan yang tidak enak, mensengsarakan dirinya, dan kemudian dia mengatakan, wah, ini bukan merupakan suatu kasih sayang Allah, padahal sesungguhnya adalah kasih sayang Allah. Maka dari itu, orang seperti ini dalam kondisi di mana akalnya kurang sempurna. Hadirin yang berbahagia, sangat menarik sekali kita akan membicarakan tentang cobaan yang bersifat kebahagiaan. Ada seorang orang yang hidupnya lancar-lancar saja, pekerjaannya lancar, rezekinya lancar, tapi dia tidak menjalankan perintah Allah. Ada orang yang memiliki kekayaan yang banyak, setiap hari bertambah terus, padahal dia tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, tidak berzakat, tidak menunaikan haji. Akan tetapi kekayaannya semakin bertambah, bisnisnya, usahanya semakin bertambah, jabatannya semakin tinggi, popularitasnya semakin hebat, hartanya semakin menumpuk, depositonya semakin banyak. Akan tetapi mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Dia menjalankan larangan-larangan Allah dan tidak menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Nah, orang seperti ini adalah apa yang disebut dengan istidrat. Jadi istidrat ini adalah merupakan suatu, sesungguhnya adalah merupakan suatu laknat yang berbaju kepada kenikmatan. Kelihatannya nikmat, akan tapi sesungguhnya itu adalah merupakan suatu laknat dari Allah, yang sesungguhnya Allah sedang mengulur untuk memberikan siksaan yang lebih berat, yang lebih lama lagi di neraka. Oleh karena itu, di dalam surat Al-An'am ayat 44 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba
kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum ba'datan fa idzahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim, maka Allah akan membukakan semua pintu-pintu kesenangan bagi mereka. Jadi kalau seandainya ada orang yang dibukakan pintu kesenangan, kebahagiaan, keberhasilan itu terbuka terus, janganlah kita iri dengan orang yang seperti itu. Sementara waktu mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan justru melanggar perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, sesungguhnya istidrat ini adalah merupakan suatu jeratan, jebakan, siksaan yang diberikan pada hambanya, karena hambanya itu ketika mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan kesuksesan, hartanya semakin banyak, kemudian jabatannya semakin tinggi, kemudian popularitasnya semakin hebat, saudara-saudaranya berhasil, anak-anaknya berhasil, pekerjaan hebat semuanya. Tapi hal tersebut tidak dipakai sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat menakutkan. Tapi banyak di antara manusia yang tidak menyadari hal tersebut. Seolah-olah itu adalah merupakan nikmat, tapi sesungguhnya adalah laknat. Laknat yang dibungkus dengan kenikmatan. Bagi orang yang tidak paham tentang istidrat, maka hal-hal yang telah dibukakan pintu oleh Allah atas kesenangan tersebut dianggapnya merupakan suatu kesenangan. Siapa yang menganggap? Yang menganggap adalah orang lain dan dirinya sendiri. Orang lain yang tidak paham tentang istidrat, orang yang diberikan berbagai macam kesuksesan dari berbagai macam hal, itu seolah-olah adalah nikmat. Itu yang tidak paham tentang istidrat. Sehingga dia menilai, wah, mereka tidak menjalankan ibadah dengan baik, tidak taat kepada Allah, tapi hartanya banyak. Ya, Pak, tapi awas, itu merupakan suatu jeratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjerat orang-orang yang seperti itu, yang tidak ingat kepada Allah, yang tidak menjalankan kepada Allah, dan diulur dengan berbagai macam kesuksesan. Oleh karena itu, hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan bagi kita. Nah, bagi orang yang menjalani itu, kalau tidak segera sadar, tidak segera memahami bahwa ini adalah merupakan suatu hukuman Allah yang tertunda, ini akan semakin berbahaya. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, banyak macamnya istidrat. Ketika hambanya telah diberikan kesuksesan bermacam-macam itu, maka sungguhnya Allah akan melihat, akan melihat apakah dengan kesuksesan yang dia peroleh, harta yang dia miliki semakin melimpah, itu bisa menyebabkan dekat kepada Allah atau tidak. Allah akan melihat itu. Kalau seandainya tidak, maka itu adalah istidrat yang merupakan suatu jebakan, siksaan pada hambanya yang model seperti itu. Kemudian juga ada orang yang tenang-tenang saja, orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat zalim, kemudian melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah-perintahnya dan menjalankan apa yang dilarangnya, tapi mereka tidak merasa berdosa. Nah, di titik ini orang tersebut sedang menjalani istidrat. Begitu pula ketika orang diberikan kesehatan. Dengan kesehatan itu mestinya dipakai untuk dekat pada Allah, tapi mereka tidak dekat pada Allah. Dan sesungguhnya Allah ingin melihat ketika sehat itu bagaimana digunakan untuk dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah atau tidak. Bila mana tidak, itulah istidrat. Maka waktu ketika dia sehat, kesehatan yang dimiliki ini adalah istidrat di hadapan Allah. Itu siksaan yang tertunda. Begitu pula ada contoh yang lain. Ketika
zaman Bani Israel, ada seorang yang telah berbuat kemaksiatan, melakukan keburukan-keburukan, tapi dia kemudian mengadu pada Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah melakukan perbuatan yang ingkar, yang melanggar, tapi mana tidak ada siksaan pada saya. Harta saya semakin banyak, saya semakin sukses, mana ada. Kemudian Allah telah menurunkan Nabi pada saat itu. Pada Nabi diutus oleh Allah untuk menemui orang tersebut. Kemudian, mana saya tidak disiksa oleh Allah? Maka Nabinya menerangkan, sesungguhnya engkau itu sedang menghadapi siksanya Allah. Siksa yang kau hadapi adalah ketika matamu tidak pernah menangis. Maka hadirin yang berbahagia, kita berhati-hati. Jangan-jangan ketika kita sholat malam, kita berzikir pada Allah, kita membaca Al-Quran, jangan-jangan hati kita tidak tersentuh dan tidak pernah menangis sedikit pun. Berhati-hati, itu juga merupakan suatu istidrat. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, dalam rangka untuk menghilangkan istidrat ini, yang pertama, mari kita selalu berzikir pada Allah. Yang kedua, ketika kita mendapatkan suatu kesuksesan, maka kita bersyukur pada Allah. Janganlah kita mengingkari atas kesuksesan itu. Yang ada adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita perbanyak ibadah kita kepada Allah dengan tekun, dengan semangat dan cermat, sehingga kita terhindar dari istidrat. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.